Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dapat belajar dengan semangat. Kita akan belajar hukum bacaan gunnah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku, pada pelajaran ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kalian mampu memahami hukum bacaan gunnah. Kemudian pada ranah prakteknya, kalian mampu mempraktekkan hukum bacaan gunnah dalam membaca Al-Quran. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kalian mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalian mengetahui keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan pengertian gunnah. Kemudian yang keempat, kalian mampu mengidentifikasi bacaan gunnah dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, kalian mampu menyebutkan huruf gunnah. Yang keenam, menyebutkan contoh bacaan gunnah. Yang ketujuh, mampu menunjukkan cara membaca hukum bacaan gunnah. Peta konsep pembelajaran kita dalam belajar bacaan gunnah. Yang pertama adalah kita mempelajari ketentuan hukum bacaan gunnah. Sedangkan yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara menerapkan hukum bacaan gunnah dalam membaca Al-Quran. Ayo mengamati. Pada gambar tersebut ada dua orang anak yang sedang belajar Al-Quran dibimbing oleh ayah bundanya. Tentunya kalian setiap hari juga belajar membaca Al-Quran, bukan? Dalam belajar Al-Quran, kita harus belajar dengan bimbingan seorang guru agar bacaan Al-Quran kita benar dan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam belajar Al-Quran tentunya ada berbagai macam hukum bacaan yang dikenal dengan ilmu tajwid. Dalam pembelajaran ini kita akan belajar hukum bacaan gunnah. Simak baik-baik ya videonya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin.
A. Ketentuan hukum bacaan gunnah. Dalam Al-Quran ada berbagai macam hukum bacaan atau yang dikenal dengan ilmu tajwid. Gunnah merupakan salah satunya. Gunnah adalah bacaan mendengung atau dengung. Bacaan gunnah berarti bacaan yang harus disuarakan mendengung. Dengung atau suara yang keluar dari pangkal hidung seraya ditahan satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Gunnah dibagi menjadi dua, yaitu gunnah nun syiddah dan gunnah mim syiddah, atau gunnah nun tasdid dan gunnah mim tasdid. Satu, gunnah nun syiddah adalah gunnah yang terjadi khusus pada huruf nun syiddah saja. Gunnah ini ditandai dengan adanya tanda tasdid di atas huruf nun. Dan yang kedua adalah gunnah mim. Adalah gunnah yang hanya terjadi pada huruf mim syiddah. Gunnah mim syiddah ditandai dengan adanya tanda tasdid di atas huruf mim. Tasdid juga diartikan sebagai dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya, berada dalam satu kata atau kalimat. Huruf pertama berharokat mati atau sukun, sedang huruf kedua berharokat hidup. Bisa berupa fathah, kasroh, dhammah, atau tanwin. Perhatikan contoh-contoh bacaan berikut ini. Contoh bacaan gunnah nun syiddah atau nun bertasdid. Contoh, inna. Cara membacanya ditekan, nunnya mendengung. Inna. Tidak boleh dibaca cepat. Inna. Salah ya. Harus dibaca ditahan satu alif atau dua harokat. Inna. Malikin nasi minal jinnati innahu kana inna syani'aka. Huruf nun yang bertasdid harus dibaca gunnah atau dibaca mendengung, yaitu ditahan satu alif atau dua harokat. Sekarang contoh gunnah mim syiddah atau mim yang bertasdid. Contoh, amma, summa kalla, summa kalla, fa'ammaman, summa lam yatubu, fa ummuhu hawiyatun. Ini adalah contoh gunnah mim syiddah atau mim yang bertasdid. Silahkan kalian ulang-ulang contoh bacaan ini supaya kalian terbiasa dalam melafalkan hukum bacaan gunnah dalam membaca Al-Quran. B. Menerapkan hukum bacaan gunnah. Bacalah surat berikut ini dengan benar. Bacalah dengan tartil, baca sesuai harokat dan makhrajnya. Perhatikan bacaan gunnahnya dengan seksama. Saya akan membacakan surah An-Nas. Tolong diperhatikan dengan seksama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Pada surat An-Nas terdapat banyak sekali contoh bacaan gunnah. Yang pertama berada dalam lafal bi rabbin nas. Hukum bacaan adalah gunnah sebab ada huruf nun yang berharokat tasdid. Kemudian yang kedua, malikin nas. Hukum bacaan gunnah sebab ada huruf nun berharokat tasdid. Yang ketiga, ilahin nas. Dibaca gunnah sebab ada huruf nun berharokat tasdid. Yang keempat adalah waswasil khannas. Hukum bacaan gunnah sebab ada huruf nun berharokat tasdid. Yang kelima, minal jinnati. Hukum bacaan gunnah sebab ada huruf nun berharokat tasdid. Wan nas. Hukum bacaan gunnah sebab ada huruf nun berharokat tasdid. Di dalam surat An-Nas terdapat banyak contoh dari hukum bacaan gunnah nun syiddah. Mungkin kalian dapat mencari ayat-ayat Al-Quran yang memberikan contoh bacaan gunnah mim syiddah secara mandiri. Tugas bagi kalian di rumah, tolong temukan hukum bacaan gunnah dalam ayat-ayat berikut ini. Kerjakan sebagaimana contoh di atas ya. Yang pertama adalah lafal fa inna ma'al usri yusra. Yang kedua, inna a'tainakal kautsar. Yang ketiga, wamra'atuhu hammalatal hatab. Yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Yang kelima, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yang keenam, amma yatasaalun. Yang ketujuh, anin naba'il azim. Yang kedelapan, fa ummuhu hawiyah. Yang kesembilan, wa amma man khaffat mawazinuh. Tolong dicari, lafalnya ditulis, hukum bacaannya, kemudian sebabnya. Dikerjakan seperti contoh yang sudah saya berikan di atas. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kalian pelajari, kita pelajari semua, bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas ilmu yang telah Engkau karuniakan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami memohon dan dengan memujimu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.